Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak SMP Negeri 26 yang smart. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam menjalankan pembelajaran secara daring ini. Oke anak-anak semuanya, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, kalian persiapkan buku tulis, buku paket, dan pulpen kalian. Oke, anak-anak semuanya, kita masih memasuki bab yang kelima, itu tentang sistem tata surya. Bagian yang kedua ya. Untuk membahas tata surya kali ini, kita akan bahas tentang keadaan bumi, bulan, gerhana. Oke anak-anak sekalian, diawali dengan kondisi bumi, yaitu tentang rotasi bumi. Apa sih rotasi bumi itu? Mungkin kalian sudah tahu ya, waktu pelajaran di SD, rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Jadi, bumi kita yang ke tempat kita tinggal itu adalah berputar pada porosnya, pada sumbunya. Nah, berapa sih kalau rotasi bumi itu? Kalau rotasi bumi adalah waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk sekali berputar, yaitu selama 23 jam 56 menit, atau kita mulkan menjadi 24 jam dalam sehari. Nah, bumi berotasi dari barat ke timur. Dampaknya apa saja sih dari rotasi bumi itu? Yang pertama, gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari itu yang kita lihat matahari terbit dari timur, kemudian yang kita lihat matahari akan tenggelam di sebelah barat. Itu adalah contoh gerak semu harian matahari. Bukan mataharinya yang bergerak, tetapi buminya yang berputar, sehingga seolah kita melihatnya matahari itu terbit di sebelah timur, kemudian terbenam di sebelah barat. Nah, itu adalah contoh gerak semu harian matahari. Yang kedua adalah perbedaan waktu. Perbedaan waktu itu contohnya kayak di Indonesia. Indonesia itu dibagi dalam 3 waktu. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Itu perbedaan waktu. Yang ketiga, pembelokan arah angin dan pembelokan arah arus laut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar rotasi bumi ya, yang bisa menyebutkan siang dan malam. Tadi, perbedaan waktu siang dan malam. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi ada rotasi bumi, sekarang adalah revolusi bumi. Apa sih revolusi bumi? Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Perbedaannya kalau rotasi tadi pergerakan bumi pada porosnya. Kalau revolusi, pergerakan bumi mengelilingi matahari. Karena bumi termasuk ke dalam planet dalam tata surya tadi yang mengelilingi matahari. Nah, kalau revolusi bumi adalah waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk sekali mengelilingi matahari, yaitu sebanyak 365,25 hari. Atau kalau kita bulatkan sekitar 1 tahun ya. Jadi bumi berputar mengelilingi matahari itu sekitar 1 tahun. Jadi setahun sekali berputarnya. Nah, dampaknya apa saja dari revolusi bumi itu? Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Ya, gerak semu tahunan matahari. Kemudian kedua, perbedaan lamanya siang dan malam di beberapa tempat. Yang ketiga, pergantian musim. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya ya, perbedaan antara revolusi dan rotasi bumi. Nah, untuk pergantian musim, biasanya kalau di Indonesia itu kan cuma ada 2 musim ya, musim hujan dengan musim kemarau. Nah, kalau ada di beberapa negara yang memiliki 4 musim, ada musim panas, musim dingin, musim semi, ya, dan musim kemarau atau panas. Nah, itu akibat dari revolusi bumi. Oke, itu untuk kondisi bumi.
Sekarang kita masuki kondisi bulan. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi, sekaligus sebagai satelit bumi. Yang kita lihat pada saat malam hari ya, biasanya ya. Bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya dari matahari. Bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Bulan berbentuk bulat seperti planet. Permukaannya berupa dataran kering, tandus, banyak kawah, terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berotasi, berputar pada porosnya, revolusi, dia berputar mengelilingi matahari, dan bergerak bersama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Skala rotasi bulan sama dengan skala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oke, pembagian bulan ada 2, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Bulan sideris itu adalah apa sih? Dia membutuhkan skala revolusi selama 27,3 hari. Kalau bulan sinodis membutuhkan skala revolusi selama 29,5 hari. Skala revolusi sinodis dapat ditentukan melalui pengamatan dari saat terjadinya bulan baru sampai bulan baru berikutnya. Dampak dari pergerakan bulan yaitu terjadinya pasang surut air laut, pembagian bulan, fase-fase bulan, gerhana matahari, dan gerhana bulan. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya bulan sideris dengan bulan sinodis. Satu bulan sideris yaitu 27/3 harinya ya. Jadi bulan sudah memutari bumi 360 derajat. Kalian perhatikan gambarnya ke arah bintang jauh ya. Kalau satu bulan sinodis 29,5 hari. Dari bulan baru ke bulan baru berikutnya. Oke, itu perbedaan antara bulan sideris dengan bulan sinodis. Berikutnya, akibat dari pergerakan bulan adalah adanya pasang. Pasang itu adalah peristiwa naiknya permukaan air laut. Surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Jadi ada pasang surut ya akibat dari kondisi bulan yang bergerak tadi. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Ada 2 jenis pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Terjadi ketika bulan purnama, menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama. Pasang perbani yaitu permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Terjadi pada saat bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga, dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Kalian perhatikan gambarnya. Ya, di sini ada gaya pembangkitan pasang surut. Yang mana antara bumi, bulan, dan matahari, ya di situ bulan terjadi namanya gaya tarik bulan dan matahari dari buminya, sehingga terjadilah namanya air laut pasang maupun air laut surut. Berikutnya, kalian bisa perhatikan di sini gambarnya akibat dari pasang surut air laut ya. Gambar tanah lot saat surut, jadi bisa jalan itu menuju pura bisa dilewati. Gambar tanah lot saat pasang, jalan menuju pura tertutup air laut. Nah, ini gambaran terjadinya pasang surut air laut. Kemudian kita masuki fase-fase bulan. Di sini fase-fase bulan dibedakan karena apa sih fase-fase bulan? Karena pergerakan bulan tadi. Dibedakan ada 5 fase. Yang pertama, bulan baru. Kalian perhatikan gambarnya. Terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Nomor 1 ya, selama bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak terang. Dan sisi yang menghadap bumi nampak gelap. Itu untuk bulan baru. Yang kedua, bulan sabit. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4. Sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya.
Kita mungkin sering melihatnya ya, bulan sabit. Yang ketiga, bulan separuh. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya, atau disebutnya kuartir pertama. Yang keempat, bulan cembung terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya, yang terlihat dari bumi juga 3/4-nya, sehingga kita dapat melihat bulan cembung. Yang kelima, bulan purnama terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari, begitu juga yang terlihat dari bumi, sehingga kita dapat melihat bulan purnama atau kuartir kedua. Kalian bisa perhatikan dari gambarnya ya untuk fase-fase bulan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang gerhana. Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Ada dua jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang pertama kita masuki gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Jadi bulan berada di tengah ya, di antara matahari dengan bumi. Ketiganya terletak dalam satu garis lurus, terjadi pada waktu bulan baru. Akibat ukuran bulan lebih kecil dibanding bumi, maka terjadi 3 kemungkinan gerhana pada gerhana matahari. Kalian perhatikan, walaupun bulan itu ukuran lebih kecil dari matahari, namun bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya, sehingga terjadilah namanya gerhana. Oke, di sini ada 3 tipe gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total. Terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti, atau sebutnya umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Terjadi sekitar 6 menit untuk gerhana matahari total. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Ya, jadi di antara umbra bulan itu gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari cincin. Terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra. Bisa perhatikan gambarnya ya, sehingga matahari terlihat seperti cincin. Nah, itu jadi seperti cincin matahari terlihat. Yang ketiga, gerhana matahari sebagian. Terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra. Bayangan kabur sehingga matahari terlihat hanya sebagian. Ini gambar gerhana matahari sebagian. Bisa dilihat ya gambarnya ya. Oke, lanjut yang kedua adalah gerhana bulan. Terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi, hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Bulan berada dalam penumbra sekitar 6 jam, dalam umbra sekitar 40 menit. Umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana, sedangkan penumbra adalah bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Kalian perhatikan gambar gerhana bulan, jadi posisi matahari, bumi, bulan dalam satu garis lurus. Oke, ini ada tipe-tipe gerhana bulan. Ada gerhana bulan total di antara umbra ya, kemudian gerhana bulan sebagian di antara umbra dengan penumbra bulannya, kemudian ada gerhana bulan penumbra. Oke, anak-anak sekalian, itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kita kali ini, membahas tentang kondisi bumi, bulan, dan gerhana. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kalian pelajari hari ini dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya, salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.